spell asal energi. Bagi orang yang skeptis terhadap kekuatan supranatural, segala macam yang tidak masuk akal tentu saja sulit dipercaya. Sementara bagi yang pernah melihat langsung, mengalami, bahkan mempelajarinya, hal-hal yang supranatural ini bukan sesuatu yang mengherankan. Uniknya, beberapa kemampuan supranatural kuno justru masih dilestarikan hingga sekarang di berbagai pedalaman Nusantara. Dan jika di era yang sudah mengenal gadget, hal-hal seperti itu masih ada, bagaimana dengan sekian masa yang lalu? Kisah kali ini dipercaya oleh sebagian masyarakat benar-benar terjadi, meski tidak sedikit pula yang menganggapnya sekedar dongengan dan mudah terbantahkan. Kali ini kami mencoba mengumpulkan sejumlah tuturan dari beberapa sumber yang referensinya bisa Anda dapatkan pada kolom deskripsi. Di samping salah satu kontributor kami sendiri juga sengaja mengunjungi langsung makam gantung Blitar, Jawa Timur untuk turut merasakan aura dan mendengar kisahnya dari semesta. Takdir manusia adalah mati. Sehebat apapun manusia, sekuasa apapun dia, bahkan sesakti apapun ilmu yang dipunya, jika takdir itu datang, manusia yang bijak dan mapan spiritualitasnya justru akan melepaskan segalanya, termasuk aji jaya kawijayan yang dimilikinya, lalu memenuhi ketetapan itu. Tidak ada rasa takut, tidak juga ada rasa bersedih. Ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Tidak terhitung kita mendengar cerita, atau mungkin sedikit dari kita menyaksikan langsung bagaimana orang-orang Linuih bahkan tahu kapan detik terakhirnya akan benar-benar berhenti. Kisah ini dimulai dari wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Di tengah berkecamuknya perang Diponegoro yang dahsyat di Pulau Jawa, seorang bangsawan laki-laki lahir di sana pada tanggal 28 Juli 1827 dan diberi nama Pawatiman Joyo Tikto. Jadi benar ya. Ayahnya bernama Raden Tumenggung Kartotiwiryo yang menjadi adipati di Getan, Kulon Progo. Masa itu, Kulon Progo adalah basis terkuat perlawanan Pangeran Diponegoro, sehingga tentu saja Sang Tumenggung memihak Pangeran Yogyakarta itu. Saat Pangeran Diponegoro tertangkap, berakhir juga karir Raden Tumenggung Kartotiwiryo sebagai adipati. Anaknya Joyo Tikto pada akhirnya menjadi pribadi yang mandiri. Di usia belasan tahun, Joyo Tikto remaja sudah gentur melakukan tirakat dan tapa berata yang rutin dilakukannya hingga beranjak dewasa. Sesuatu yang umum dilakukan orang-orang Jawa kala itu. Karena kegenturannya ini, konon salah satu ilmu kanuragan yang dikuasainya adalah ilmu yang tidak umum dimiliki orang-orang masa itu, yakni ajian Pancasona. Pancasona ini oleh sebagian kalangan kadang dipersamakan
dengan ajian rawa rontek. Ilmu ini adalah ilmu legendaris yang tidak mudah didapatkan seseorang, bahkan meski dia sudah melakukan berbagai laku batin yang amat sulit. Seseorang yang memiliki ajian Pancasona disebut akan hidup kembali walau sudah dinyatakan mati. Bagaimanapun jalan matinya, dia akan tetap hidup, kecuali dia menginginkan untuk mati dan melepaskan ajian Pancasonanya itu ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Selain itu, seseorang yang memiliki ajian ini dikatakan hanya akan mati jika tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, bagian-bagian tubuh tersebut akan kembali seperti semula, hingga orang yang memiliki ajian Pancasona secara tidak masuk akal hidup kembali, tidak kurang suatu apapun. Tentu saja Joyo Tikto memiliki guru spiritual. Dua gurunya yang terkemuka berasal dari Padepokan atau Pertapan Gunung Kawi Malang yang juga masih berhubungan dengan Pangeran Diponegoro, yakni Eyang Sajuko yang punya nama asli Raden Mas Suryo Tiatmojo, putra ulama besar Keraton Yogyakarta, Kanjeng Kiai Zakaria. Sementara guru yang satunya lagi adalah Bendoro Raden Mas Imam Sujono, bangsawan Yogyakarta yang juga memihak Pangeran Diponegoro dan lantas menyingkir bersama-sama Eyang Sajuko ke padepokannya di Gunung Kawi. Di pertapaan lereng Gunung Kawi inilah Joyo Tikto mendalami berbagai ilmu dan pengetahuan. Seiring perjalanan waktu, jalan hidup membawa Joyo Tikto ke Blitar. Dikisahkan, daerah Blitar pada masa itu adalah wilayah yang wingit, bukan hanya karena memiliki banyak tempat angker, namun juga karena munculnya pembegalan yang dilakukan orang-orang berilmu kanuragan tinggi. Mereka sulit diatasi sehingga menjalankan aksi-aksinya nyaris tanpa halangan berarti. Meski para korban telah dikawal oleh kaum Pekurun yang memiliki keahlian bela diri dan kanuragan mumpuni, namun mereka selalu takluk ketika para pemimpin begal yang ora tedas tapak paluning pande mulai turun tangan. Bupati Blitar, Kanjeng Adipati Warso Kusumo, makin lama makin resah dengan keadaan ini. Kenyamanan di daerah tanggung jawabnya terganggu. Para pedagang tidak ada lagi yang berani mengirim atau sebaliknya mendatangkan barang atau pangan dari luar wilayah. Keresahan ini turut dirasakan Joyo Tikto. Pemuda pendatang asal Yogyakarta ini lantas menghadap sang bupati, memberanikan diri untuk turut menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Blitar. Sang bupati mengizinkannya. Kata orang Jawa mah belai. Sumpah energinya masih kencang sana. Yang pas tembok buka. Tadu. Soalnya tetangga pernah lihat yang mancing, pernah lihat sosok ular itu memang nggak putus-putus.